Alhamdulillah, ini pertemuan yang ketiga ini. Ya. Selepas kita membahas suatu hal yang bersifat agak panas, kita akan mencari tahu ilmu yang agak santai. Iya. Ya, ini. Salah satunya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai silaturahim. Definisi maupun penjelasan silaturahim itu apa sih sebenarnya? Iya, iya. Bisa Hasan langsung jawab. Iya. Ya, saya ucapkan selamat datang lagi dari Ustadz Akil ini dari Pondok Pesantren Al-Hakiki Indorsmo Surabaya ya. Yang ini yang ketiga ya, pertemuan kita yang ketiga ini. Jadi ini sudah ketiga kalinya dan kita sudah banyak diskusi yang kapan hari. Dan ini diskusi lagi masalah, ada pertanyaan tadi apa? Masalah silaturahim. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silaturahim. Mungkin dari awal bisa sampai banyak pertanyaan. Yang benar itu silaturahim atau silaturahmi? Ya, silaturahim apa silaturahmi? Kalau silaturahim itu skupnya lebih kecil, kekerabatan dari keluarga, saudara itu masuk di kategori silaturahim. Itu umumnya begitu. Tapi kalau silaturahmi itu yang jangkauannya lebih luas terhadap teman, toleransi, terhadap relasi, terhadap saudara jauh ya itu masuk ke kategori silaturahim. Jadi itu. Tapi di Indonesia campur lah, dianggap sama, tapi padahal beda. Kalau silaturahim itu lebih ke fokus ke internal keluarga. Yang kami bisa sampaikan ya Mas ya. Silaturahim itu antara keluarga sama yang silaturahim sama silaturahmi itu sebenarnya yang paling berat itu silaturahim. Kenapa? Ya. Kenapa ya? Aku bertanya. Kenapa silaturahim itu berat? Silaturahim keluarga karena keluarga. Nah, sampai saya bingung menyampaikan itu gini. Silaturahim keluarga. Kalau saya bisa sampaikan, bahasa tersulit komunikasi adalah bahasa keluarga. Komunikasi tersulit ya keluarga. Dan sangat sulit keluarga itu dalam arti caranya rumit. Tidak ada hubungan sosial yang rumit kecuali keluarga. Yang mana silaturahim tadi. Jadi ibaratnya begini. Bahasa-bahasa keluarga itu kadang-kadang satu contoh. Komunikasi dengan keluarga yang beda status sosialnya aja. Yang satu kaya, yang satu kurang beruntung. Ya, kurang beruntung. Apa istilahnya kurang beruntung atau ya dibilang masih di bawah status sosialnya inilah. Yang satu kaya, yang satu kurang. Nah, ini kadang-kadang yang kurang ini tidak berani ke yang kaya.
Nah, itu dari sisi kacamata si kiri, si yang kurang beruntung tadi. yang kurang beruntung. Nah, kalau dari sisi yang kaya melihat si yang kurang beruntung tadi, ya, lapor ini ngapain ke sini, mau pinjam duit, mau minta uang. Nah, ini satu contoh sederhana. Ini baru satu nih. Banyak nanti problemnya tuh banyak. Nah, dan resikonya sebuah kondisi kalau sudah tidak cocok, ini akan menjadi sebuah problem yang menjadi membesar, dalam arti ada dua kubu nanti. Yang nggak punya ini, yang kurang ini punya grup sendiri. Ya. Dibela yang lain atau gimana, pokoknya punya grup. Sama dengan yang kaya ini juga gitu. Ya. Dia kan menjadi grup baru, sehingga ada dua grup keluarga. Bisa, Mas, bayangkan. Ini baru kita bahas baru dua aja nih. Golongan ini ya. Satu keluarga, sudah dua kondisi, sudah kayak gini. Itu silaturahim tuh kayak gitu. Apa ya, direncanakan lagi? Berarti memang sangat sulit ya antara si yang kurang beruntung sama yang kaya untuk menyatukan ini. Karena takutnya yang si kurang beruntung ini takut nyamperin yang kaya. Yang kaya ketika disamperin tahu maksud tujuannya, meskipun tidak seperti itu. Iya. Jadi mungkin biasa saya sampaikan, silaturahim ini memanage silaturahim di dalam keluarga, silaturahim dalam keluarga itu sangat-sangat sulit dan berat sebenarnya. Namanya perbedaan itu dengan orang lain itu bisa diselesaikan dengan cepat. Benar. Tapi kalau di keluarga, rumitnya bukan main. Very rumit. Kenapa kok bisa beda? Satu, yang faktor-faktor yang mempengaruhi. Satu, pendidikan. Ya, biasanya faktor pendidikan ini menentukan. Jadi, kalau dalam keluarga itu pendidikannya tidak sama. Tidak sama. Itu yang pertama. Tidak setara lah. Setara. Terus yang kedua, ada namanya sifat saudara itu yang ada yang mempengaruhi kakak, adik dari bawah-bawahnya itu tanpa sadar. Di budaya Jawa itu kadang-kadang yang tua harus diunggulkan, dihormati, sedangkan yang paling bawah ini biasanya itu kurang diperhatikan dalam hal-hal gitu. Padahal kadang-kadang secara individu kualitas yang nomor satu jauh lebih bagus dengan kualitas yang paling bawah misalnya. Nah, dari sisi situ sudah berbeda lagi. Kok maunya si bawah ini yang nomor satu yang paling tua berkualitas, tapi ternyata kualitasnya tidak sesuai harapan ini, sehingga dia tidak bisa menjadi leadership di dalam keluarga. Ini mungkin yang orang tuanya sudah nggak ada, almarhum. Kalau mungkin masih komplit ada bapak ibu, mungkin masih bisa ngontrolnya, ada ibaratnya masih bisa mudah. Ada pihak penengah. Ada pihak penengah, benar. Berarti yang dimaksud keluarga ini masih dalam lingkup orang tua sama anak. Iya. Belum, tidak termasuk kakek sama saudara-saudaranya. Beda lagi itu. Ini sudah rumitnya kayak gini. Nah, nanti turun lagi. Nah, silaturahim melebar lagi ke bawah, agak ke bawah lagi. Semua saudara punya pasangan. Ipar. Nah, ipar satu dengan yang lain, ipar satu dengan yang lain.
Ya. Oh ini jadi mulailah kompleksitas sudah dari dua strip tadi aja sudah kompleks, ditambah lagi sekarang punya ipar. Bagaimana bisa dibayangkan rumitnya kayak apa? Ada PR tambahan lagi. PR tambahan lagi. Oh iya berat, ini tambah lagi. Nah, kembali lagi. Pemahaman terhadap kepala rumah tangga. Ya. Itu harus dipunyai. Kalau sudah yang lapis ke sini. Jadi seorang laki-laki itu kepala rumah tangga dan dia harus bisa mengontrol istrinya masing-masing. Ya. Oh, suami. Nah, demikian juga si istri. Dia harus memahami, menghormati kepemimpinan dari suaminya. Apapun kelebihannya, apapun kekurangannya, itu tetap dihormati. Oh, ibaratnya ya ini adalah pemimpin ya, leader di masing-masing leader. Ya. Nah, kalau semua memahami di situ, cara komunikasinya mungkin lebih mudah. Dari nanti yang leader ini kan tinggal bertemu dengan leader. Ya. Apalagi leadernya ini sama-sama saudara. Ya memudahkanlah mengontrol istrinya masing-masing, nggak salah. Sehingga rumah tangga itu secara keluarga besar itu nanti bisa baik. Nah itu yang harus ditanamkan dulu pertama. Secara leader harus mengontrol istrinya masing-masing. Iya. Dalam tanda kutip sebagai mantu juga. Iya. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Iya. Gitu ya. Iya. Di dalam pengalaman orang psikologi modern, bahkan juga Islam, ipar itu ibarat ibarat monster. Kenapa? Ipar itu sangat membahayakan. Oh, kemarin ada film kan di bioskop, judulnya apa? Ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Iya. Justru itu, kalau saya bukan maut, monster. Itu. Jadi apa ya? Namanya silaturahim itu ya serumit itu. Iya. Jadi keluarga, kalau kita membantu keluarga pun, ya ini dari sisi pengalaman aja ya. Harus hati-hati membantu keluarga. Satu, jangan membantu keluarga itu berlebihan, dalam arti misalkan kita itu ngasih keluarga semua itu kayak rutin. Misalkan kita punya kelebihan rezeki rutin, jebret kita kasih si A, si B, si C kita kasih. Ngasihnya itu jangan bulan berikutnya, misalnya bulan ini ngasih, bulan berikutnya jangan ngasih lagi dengan yang sama tadi. Ngasihnya ke beda orang. Oh, biar tidak terjadi cemburu sosial gitu. Bukan masalah cemburu sosial. Masalahnya nanti kalau kalian kasih yang kedua mungkin terima kasih. Yang pertama sudah terima kasih. Yang kedua very terima kasih. Tapi yang ketiga ini jadi masalah. Seakan-akan menjadi haknya dia, dan semakin sering lagi ngasih, kita kayaknya punya kewajiban seakan-akan gitu. Bergeser sudah. Kalau ngasih pertama, alhamdulillah bersyukur. Ngasih kedua, super bersyukur. Tapi ngasih ketiga, ini sudah mulai berbahaya. Mulai dianggap sebuah kepastian untuk ngasih. Sebuah kepastian ngasih. Nah itu yang makanya harus paham. Maka harus dirotasi. Tetap kita bukan punya zakat mal yang harus kita keluarin, ya kita rotasi. Jangan pada posisi tempat yang sama. Atau dalam arti saudara yang sama. Nah itu yang paling penting di situ. Terus yang kedua, jangan kalau punya usaha atau profesional
itu jangan mengambil keluarga menjadi karyawan. Ini pengalaman. Kenapa? Karena kalau sudah mengambil keluarga menjadi karyawan, resikonya kalau tidak ada kecocokan dengan manajemen, atau tidak ada kecocokan dengan kita di owner di kantor, dia nanti menyanyi ke seluruh keluarga besar. Kenapa? Semua akan menyalahkan diri kita. Paham maksudnya? Paham. Jadi dia tidak terimanya, dia misalkan ada kasus menyimpan dirinya, dia bukannya mau minta maaf sama kita, kadang-kadang justru malah dia menjelek-jelekan kita, memutarbalikkan fakta, kita yang salah. Itu bahaya, Pak. Itu makanya jangan mengambil karyawan secara profesional dari keluarga. Kalau misal keluarganya itu profesional, bagaimana, Pak? Seprofesional apapun kalau bisa dihindari, karena itu berisiko. Profesional, apakah orang kita pada umumnya orang Jawa, orang Indonesia apa bisa stabil? Yes. Salah satu contoh gini, Mas, ini pengalaman lagi. Saya juga seorang pengusaha, ya pengusaha kecil-kecilan lah. Nah, di saat kita rekrutmen keluarga, tahu, apalagi bagian-bagian yang krusial, misalnya keuangan. Oh, enak, keluarga nih, mending keluarga aja bagian keuangannya, bisa ngontrol, bisa ambawin kita kan. Justru itu awal kesalahan yang besar. Kok bisa? Bisa. Nah, pasti tanya orang. Di saat perusahaan sehat, banyak duit, dia bergumam dalam hatinya. Nah, bergumam dalam hati aja nggak apa-apa, tapi dia nanti ngoceh dia. Apa perusahaan kaya, bonusnya sedikit, gajiku cuma sedikit, gitu. Nah itu. Nah, sedang dengan kondisi perusahaan lagi jatuh, nggak punya uang, lagi cash flow nggak baik. Apa dia bilang? Perusahaan kok nggak punya uang, perusahaan kok pontang-panting, nggak stabil duitnya. Serba salah kan? Bisa dibayangin? Silaturahim kita sudah terancam ini di keluarga besar ini aja terancam ini. Untuk orang lain, good pay nggak apa-apa. Tapi bagi kita yang saudara, nyanyi lagi dia di luar lagi. Karena mungkin bukan hanya ketemu di kerjaan, tapi di keluarga juga ketemu. Nah, itu ya, rumit kan? Iya. Kalau orang lain kita pecat, nggak ketemu lagi. Ilmu silaturahim itu rumitnya kayak gitu. Nah, terus apa yang ditanyakan lagi? Berarti tips untuk menjalin silaturahim keluarga. Orang bilang memutus silaturahim itu dosa besar. Apa? Ya dosa besar ya, bukan ya? Ya dosa, termasuk kategori dosa besar ya. Nah, tapi ada tapinya. Tipe yang bagaimana yang harus kita putus silaturahim yang tadi? Karena bukan berarti lanjut itu tambah menjadi baik, justru malah harus di-cut. Kita harus pisah, dalam arti menghindar dulu. Nah, salah satu contoh di dalam pertemuan ada keluarga yang saling pendapat. Nah, dan sudah jelas-jelas keduanya nggak mau kalah. Andaikan di pertemuan, apa yang bisa diharapkan? Bisa-bisa pukul-pukulan jadi fisik. Nah, fisik nggak terima, pengadilan. Maka jangan heran di pengadilan itu adik kakak berantem di pengadilan, bertemu di pengadilan. Sering. Apalagi kayak orang punya sama-sama punya orang usaha, orang itu
Itu sering sekali sampai di pengadilan. Itu lebih baik kalau misal mempunyai saudara yang tidak bisa dibaiki secara silaturahim, alangkah baiknya dihindari. Nah, jaga jarak. Jaga jarak. Ya, sangat penting. Jaga jarak itu penting banget. Jadi bukan berarti memutus silaturahim loh ya, tidak. Tapi meminit di diri kita evaluasi, mereka juga evaluasi. Jadi ini kenapa sih kok sampai kayak gini? Berusaha untuk begitu. Dan itu bisa dimediasi dengan keluarga yang lain. Jadi jangan buru-buru langsung dipertemukan. Pasti jadinya buruk. Jadinya efeknya lebih jelek lah, lebih buruk, lebih besar lah ibaratnya. Terus ada lagi. Tadi kan sudah membahas masalah silaturahim. Ya. Agak lebih luas lagi, silaturahmi. Silaturahmi. Itu lebih luas. Mungkin silaturahim saya tambah dulu sedikit ya. Tambah sedikit. Kenapa kita harus menghindari mereka? Keluarga besar misalnya kita harus menghindari. Kita bisa merujuk dari kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya berapa saudara? 9. Nabi Yusuf punya saudara kandung cuma 2. Dia Nabi Yusuf sama Benyamin. Yang 10 saudara ipar, saudara tiri. Nah, itu ada 10. Jadi Nabi Yusuf itu punya 12 saudara, termasuk Nabi Yusuf. Nah, dengan lingkungan yang kurang baik, 10 saudaranya itu memusuhi Nabi Yusuf. Nah, berarti silaturahim mereka buruk. Ya, dari 10 tadi itu seakan-akan menyerang Nabi Yusuf. Ya. Sebenarnya yang bagus itu ada 2. Nabi Yusuf sama Benyamin. Ya. Dari satu ibu ini. Satu ibu. Ya. Nah, kalau orang Eropa bilang Rachel. Anak dari Rachel itu Nabi. Nabi Yusuf punya 2 saudara kandung yang namanya Benyamin. Nah, Benyamin ini orangnya baik, sekualitas sama Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf bukan berani, tapi diusir kasarannya, disingkirkan, masuk sumur kan ada ceritanya itu, ya sampai didustakan dengan kayak diterkam serigala dan lain dengan baju berdarah itu kan, paham kan? Nah dari situ Nabi Yusuf itu memang tersingkir ibaratnya dari keluarganya. Nah Benyamin bagusnya sama, tapi dia masih di lingkungan keluarga yang 10 tadi. Sehingga apa? Benyamin ini tidak bisa keluar dari permasalahan kualitas silaturahim. Karena dikerubuki oleh orang-orang yang kurang baik, yang buruk. 10 saudaranya tersebut. Iya. Akhirnya apa? Benyamin tidak berubah apapun. Tidak ada membawa kebaikan dia. Dia baik tapi untuk dirinya sendiri. Tapi beda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hijrah. Itu namanya salah satu contoh hikmah dari kita membatasi dulu dengan keluarga yang tadi saya bilang. Bukan memutus silaturahim, tapi menghindari dulu, membatasi dulu. Itu salahnya gitu, dia yang memutus silaturahim. Silaturahimnya bagaimana? Kan harus jelas dulu. Nah, akhirnya apa? Nabi Yusuf sukses. Dia bekerja keras di dalam kerajaan. Mungkin hari ini mungkin kayak Menteri Keuangan atau Menteri apa? Karena jujur, karena ini. Nah, jadi sedangkan Benyamin ya tetap, padahal kualitas kebaikannya sama ini Benyamin ya tetap ya kayak keluarga yang sebelah, baik tapi itu dirinya sendiri.
Karena nggak keluar dari karena nggak keluar dari lingkungan. Nah itu salah satu hikmah dari ini. Berarti lingkungan itu sangat buruk, itu harus perlu dihindari. Termasuk keluarga yang buruk, jangan segan-segan pisah. Nggak apa-apa. Baik. Ya. Kita bukan memutus tapi menjaga jarak. Diri, menjaga jarak. Ya. Supaya menjadi lebih baik lagi. Ya. Itu kalau saudara. Bagaimana yang kurang baik itu ternyata orang tua, misal ayahnya. Ya, sama anaknya. Sama anaknya. Apa hal yang perlu dilakukan sebagai seorang anak? Apa hal yang perlu dilakukan sebagai seorang anak? Anak ya? Anaknya. Seorang anak. Yeah. Seorang anak yang mempunyai orang tua yang kurang baik. Ya. Gini ya. Itu kan versi orang yang nggak suka sama bapaknya, kasarannya kan gitu loh. Tapi kalau dari sisi keilmuan, dari sisi lain, yang namanya orang tua, sesalah apapun, seburuk apapun, itu orang tua harus tetap dihormati. Jadi nggak ada tawar menawar penghormatan itu. Kenapa? Kalau nggak ada orang tua, nggak ada anak kok. Tidak ada tawar menawar dari sisi ini. Senakal-nakalnya orang tua lagi, anak tetap harus berbakti sama orang tua lagi tadi. Nggak bisa ditawar itu. Berarti beda dengan saudara ya? Beda, sangat berbeda. Namanya orang tua. Karena ridhonya Allah ridhonya dari orang tua kok. Yang jelas orang tua ridhonya kan nggak dibedain, ridhonya ibu sama ayah kan, dua-duanya kan. Sama. Di Al-Quran kan orang tua kan. Orang tua kedua-duanya. Berarti apa? Ya sebenarnya dari sisi pengaruhnya ya sama, antara ayah dan ibu ya sama. Jadi banyak pelajaran-pelajaran tentang silaturahmi yang telah dikisahkan dari ceritanya Nabi Yusuf beserta saudara-saudara. Nah. Yang pada akhirnya kan ceritanya Nabi Yusuf, saudara-saudara yang jahat sujud di dalam takwil mimpinya. Yang Nabi Yusuf bercerita kepada bapaknya, saya melihat ada 7 bintang yang sujud pada saya. Itu ceritanya kan begini tuh. Bagaimana cerita waktu Nabi Yusuf menginjak tumbuh kembang pada suatu hari, Nabi Yusuf bermimpi melihat bulan dan bulan itu mendekat, ibaratnya 7 bintang. Kalau orang bilang ya termasuk bulan, termasuk 7 bintang. Nah, dari mimpi itu disampaikan ke orang tuanya. Nah, orang tuanya langsung bilang dan tahu arti dari mimpi itu. Suatu ketika kamu akan menjadi orang besar, kamu akan menjadi nabi. Mungkin ibaratnya belum bisa ngomong langsung nabi, tapi dia orang istimewa lah, menjadi orang istimewa. Jadi di saat itu, kenapa menyampaikan ke Nabi Yusuf jangan cerita-cerita ke yang lain? Kalau bocor, maka dia jauh lebih dijahatin lagi. Makanya dari awal sudah jahat terhadap Nabi Yusuf, ditambah lagi itu lagi. Makanya kan itu tidak disampaikan dan disimpan di dalam hatinya ayahnya aja kan, ayah Nabi Yusuf. Nggak disampaikan ke saudara. Nggak disampaikan ke saudaranya, karena efeknya jauh lebih buruk. Bisa jadi nggak drama dimasukin sungai, dimasukin sumur, terus sumurnya airnya sedikit, tapi mungkin dibunuh. Maka kehati-hatian itu perlu di mana kita memang nggak harus menyampaikan semua kondisi kita. Artinya apa? Walaupun kita sama saudara, walaupun kita sama keluarga, itu ada batas privasinya, harus ada. Misalkan rumah tangga A, rumah tangga B itu privasinya ada. Nggak boleh sampai
terlalu terbuka itu nggak boleh, karena mudaratnya lebih banyak daripada baiknya. Harus ada filter, harus ada sekat. Nggak boleh terlalu luas. Kadang-kadang orang Jawa terlalu Broto-suto, cerita semua diceritakan. Iya, pada kondisi baik-baik enak. Tapi pada kondisi yang tidak baik, yang satu pasang strategi balas dendam, kartu as, bumerang. Nah itulah makanya kalau Rasulullah bilang kalau lebih baik diam. Ya, benar. Itu kan nasihat Rasulullah kan mengurangi omongan-omongan yang bersifat terbuka terlalu. Dan salah satu kenapa saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu kok sebenci itu karena apa, Mas? Allah itu menciptakan manusia itu keseimbangan, ada yang baik dan ada yang buruk. Dan itu dari zaman dulu nanti sampai hari akhir, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik, dan itu memang itu akan seimbang terus. Karena kalau yang baik banyak, ya sudah kiamat sasarannya. Buruk semua, ya kiamat. Maka dijaga terus ini kestabilan yang baik dan buruk. Gitu loh. Jadi harus dipahami dulu. Kenapa kok orang sekarang, kalau kita baca, kita melihat orang sekarang banyak yang buruk? Enggak. Orang sekarang banyak yang baik, enggak juga. Sebenarnya secara komposisi sama terus, stabil benar. Baik buruk itu sama, karena itu balancing gitu. Balancing. Ada orang buruk mati, akan hidup lagi orang buruk. Iya, itu terus. Gitu ya. Kenapa? Allah menciptakan keburukan itu biar ada keseimbangan. Iya. Salah satu contoh, kenapa ya Allah saya kok punya tugas, karena ya Allah saya kok didatangin orang penipu. Saya di rumah didatangi penipu, akhirnya duit saya habis atau duit kenaan. Di balik cerita itu apa? Satu, selain Allah itu tujuannya untuk mungkin Allah itu menghapus biar dosa kita lebih berkurang. Ya. Yang kedua, itu secara keseimbangan, ini uang hasil rampokan ini disebar ke yang memang yang butuh. Jadi ini belum tentu buruk loh, orang yang ditipu belum tentu buruk. Orang baik itu sering ditipu malah. Dan orang baik sering disakiti. Benar. Kenapa? Ya memang orang baik memang diciptakan Allah begitu, dan yang buruk ini tugasnya ngono memang. Tugasnya sudah menjadi tugasnya. Jadi sudah setelan. Makanya kalau bicara silaturahim itu melebar ke situ sampai ada itu. Begini ya. Silaturahim intinya dari yang kita sampaikan tadi itu tidak harus kumpul, tidak harus bertatap muka, tidak harus ibaratnya itu harus ketemu terus. Enggak. Jadi kita harus tahu kondisi masing-masing, memahami arti silaturahim itu sendiri. Kalau ngumpul sering berantem, sering tambah rusak, tambahnya ya mending dihindari. Dihindari. Jadi cara komunikasinya terukur. Jadi namanya nanti silaturahim dosa besar, kamu mau mutus silaturahim. Nah, sudah kondisinya nggak kondusif kok dipaksa masuk, kan tambah nggak karu-karuan. Nah, makanya kan silaturahim itu bisa jadi memang awal skenario supaya yang baik ini tetap baik, yang ini bisa dipilah-pilah, yang buruk tetap buruk. Kenapa? Nggak mungkin sesuatu hak dan batil, ingat nggak? Bisa bercampur. Nggak bisa. Nggak bisa. Pasti
terpisah dengan sendirinya. Ibaratnya gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan. Jadi yang baik dan yang buruk itu sudah nggak bisa campur kok. Nggak bisa homogen kok. Jadi justru itu kadang kalau sesama saudara, ya, kalau sering ketemu, kebanyakan bertengkarnya kan. Nah, kalau dikasih jarak, timbulnya itu kerinduan. Kerinduan. Nah, makanya di dalam kehidupan sehari-hari kayak gini di abad modern ini ya, itu memang menata silaturahim itu memang agak-agak sulit, tapi kita bisa siasati dengan ilmu. Jadi gimana caranya ya, tetap silaturahim, mungkin baik pun saya gimana Malaysia atau enggak, itu mending itu daripada nanti ketemu tapi ribut. Ketemu karena rindu. Jadi berkualitas nanti kalau ketemu. Pertemuannya. Dan itu pun jangan terlalu dekat lagi, nanti gitu lagi. Makanya antara karena makanya saya udah bilang di awal, rusak. Bahasa terumit adalah bahasa komunikasi dengan keluarga. Itu paling rumit. Sama siapapun mungkin enak. Tapi paling sama keluarga ini paling rumit. Paling rumit, benar. Apalagi keluarga besar ya. Apalagi keluarga besar, banyak macam. Banyak macam. Iya. Makanya ya pemahaman terhadap diri memang kena kita batasi lah. Kita batasi, jangan terlalu dekat. Terus makanya ada tadi strategi kalau ngasih itu ya. Jangan terus menerus jadi kewajiban. Itu jadi repot nanti kita tuh dia. Nah, kalau itu harus dipahami kalau sudah rumah tangga. Ya. Itu kan sudah akhir balik ya dia. Sudah bisa rumah tangga itu jangan mengharapkan yang dari yang lain. Ya sendiri-sendiri. Rumah tangga sendiri-sendiri. Membantu boleh. Tapi jangan sampai ketergantungan yang tadi saya bilang. Jadinya masalah itu, Pak. Masalah. Kalau nggak bantu nanti tambah ditagih. Kamu biasanya bantu saya, kok sekarang nggak bantu. Ya, padahal saudaranya sangat baik, tapi malah dimusuhi akhirnya. Bukan malah jadi baik, tapi malah jadi musuh kan. Ya. Nah, paham ya? Paham. Nah, itu masalah silaturahim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan lagi apa? Untuk memasuki bab pertanyaan selanjutnya, nggih. Apa? Banyak pemahaman yang simpang siur mengenai istidroj. Ya. Nah, kalau kita bilang itu, nek orang Jawa bilangnya duco, dilulu. Nah, dilulu kenikmatan. Tapi kita harus paham, manusia itu ada dua sisi. Sisi fisik dan sisi rohani. Ya. Nah, istidroj tadi itu posisinya di fisik. Di fisik. Jadi di kondisi apa namanya? Istidroj itu sesuatu ya kayak misalkan harta, terus dikasih kesehatan, dikasih uang yang banyak, harta yang uang yang banyak tadi, biasa kekayaan lah ya. Itu ini terus dikasih kemudahan urusan-urusan duniawi sangat banyak semuanya, dan orang lain tidak seberuntung dia seakan-akan begitu. Padahal manusia itu ada dua sisi. Ingat, ada sisi rohaninya. Ya. Nah, kalau mungkin kita pahami istidroj tadi, itu adalah pemberian dari Tuhan sih, istidroj dikasih oleh Tuhan sih. Tapi tanpa sadar manusia yang jalanin itu, rohaninya itu berkurang. Adil lah itu. Istidroj dikasih, tapi rohaninya dikurangin. Tadi kan bela nih. Ya.
50%, 50%. Jadi 100% nyatu. Tapi istri itu ini kan ditambah nih. Ini ditambah untuk rohani. Untuk mencapai ini dikurangin. Ini ditambah, masih rohaninya dikurangin. Ini ditambah, rohaninya dikurangi. Terus, jadi semakin banyak istirahat yang dia terima, nanti ada titik kulminasi atau titik puncaknya, rohaninya ini yang kemakan habis. Yang ada apa nanti? Ajab yang muncul, orang bilang. Sebenarnya ajab itu kan suatu kondisi di mana yang tidak enak. Nah, makanya harus hati-hati. Jangan pikir dikasih ini terus rohaninya ini nggak berkurang. Berkurang rohaninya. Itu ilustrasi sederhananya begitu. Kalau menerangkan sulit ya. Untuk masyarakat awam umum biasanya segini. Manusia terdiri dari fisik dan rohani. Ya, kalau istijat itu di fisik dikasih, otomatis rohaninya berkurang. Terus gitu, terus ini kalau ini dikurangi terus dikurangi. Nah, pada titik tertentu ini sudah over ibaratnya istijat ini. Rohaninya yang diajar. Rohaninya merosot tapi hartanya semakin meningkat. Nah, salah satu kenikmatan nih. Tapi pada puncaknya hancur semua nanti. Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Karena habis untuk ini, Dok. Mengembalikan ini loh, habis nanti. Dan kenapa orang-orang itu yang di istidrot tidak merasakan kalau rohaninya itu berkurang? Nah, kan secara logika kan begitu, Mas. Sebenarnya itu hukum alam. Hukum alam. Sekarang Anda dikasih uang mungkin hari ini 10 juta. Ya. Anda hanya bisa membeli motor. Ya. Tapi setelah Anda dikasih 500 juta, Anda bisa membeli mobil. Ya. Nah, ilustrasi ini setelah dapat mobil, otomatis ini pengeluaran kan semakin tinggi. Semakin tinggi, benar. Terus habis itu nanti karena punya uang, membeli lagi yang lain. Mungkin membeli villa baru. Terus mungkin bisa membuat gedung baru atau bikin akhirnya apa? Ini kan timbul aktivitas yang besar lagi, yang butuh konsentrasi. Nah, biasanya cuma ngurusin satu motor, sampean ngurusin aset, ada pabrik, ada ini. Nah, sudah termakan kan konsentrasinya. Termakan. Ya kan. Nah, kalau orang nggak pinter, terlena kan. Terlena pasti. Mau enak ini ngurusin. Makanya Pak Yai kemarin bilang dalam pengajian waktu yang lalu, dia bilang, "Karena hari ini tak kayak duit kan gak mau uangmu banyak, kamu nggak mungkin sholawatan, tapi kamu di mall ini." Udah jalan-jalan di mall. Iya benar. Nah itulah istri jati itu kayak gitu, sederhana banget sebenarnya. Kalau orang bisa memahami ya itu yang paling gampang kalau orang bisa memahami lah. Pokoknya kalau fisiknya ditambah, rohaninya pasti dikurangi otomatis. Dan kebanyakan orang itu memang gagal di ujian kenikmatan. Nah itu, justru kebanyakan kuat di posisi kesusahan itu malah lebih kuat dia. Nah, biasanya lebih tahan, lebih ingat. Nah itu keadilannya Tuhan. Tuhan itu sangat adil. Wong susah itu dekat sama Tuhannya. Biasanya lebih dekat. Terus yang kedua, keistimewaannya lagi isape gampang. Banyak sebenarnya kalau di listing. Cuman kita nggak bahas sampai sedetail itu. Tapi sebenarnya nanti tuh ke ujung-ujungnya belen. Jadi ke wong sugih ya podo, dikasih jadi orang miskin itu ya podo. Sama aja. Dikasih orang beruntung ya sama. Nah itu keadilannya Tuhan. Sama bisa bayangkan sendiri. Anda ketemu orang yang misalkan yang nyari
apalah pemulung atau yang maaf ya, aku kan bukan merendahkan mereka enggak, tapi dari sisi apa status sosial mungkin di bawah, pada dalam arti yang anu ya kurang beruntung lah. Dia tidur di rumah biasa, rumah peta atau kos-kosan. Dia lo bisa tidur nyenyak bukan main. Ya kan? Dan dia tuh bisa tertawa terpingkal-pingkal dengan anak istrinya guyon, ya, bergurau, kegembiraannya bisa melebihi yang orang yang hidup di rumah mewah, mobilnya banyak, ininya banyak. Belum tentu tidur di spring bed yang mewah, belum tentu. Pada kenyataannya apa? Salah satu contoh, orang kaya, apa memang nggak rumit dia mengelola bisnisnya? Yang pertama. Yang kedua, belum tentu uang sendiri bisa jadi uang bank. Ya, kasarannya orang, kalau orang bilang guyonnya orang-orang kaya, nah iya kita ini loh masuk kamar mandi aja loh bunga bank dihitung kok, tidur kita bunga bank dihitung. Nah, apakah kita gak kepikir sampai segitu? Nah itulah makanya Allah itu sangat adil di posisi itu. Jadi yang nggak punya tadi juga punya kebahagiaan yang luar biasa. Yang ini juga punya kebahagiaan tertentu, ya terstandar juga kasarannya. Belum lagi ngurusi debt collector kalau gagal bayar. Tagihan. Nah, tagihan. Gaji karyawan. Gaji karyawan sama aja. Nanti ujung-ujungnya itu sama. Nah, apa catatannya? Rasa syukur itu yang paling penting. Rasa syukur. Nah, rasa syukur dan cepat-cepatlah mengambil kesempatan di saat kita lagi aman untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Itu yang paling penting. Nah, mungkin itu jadi pertanyaan apa? Berarti mungkin orang-orang yang lagi diistidrot oleh Allah, dia seakan-akan merasa apa yang dia peroleh, semuanya itu hasil dari kerja saya sendiri. Ya, pasti itu. Biasanya gitu. Benar begitu, Mas? Kebanyakan orang istidrat itu mesti mempunyai sifat itu. Maka orang yang baik adalah dia punya sahabat, diingatkan. Jadi diingatkan, jangan tunda-tunda kebaikan. Jangan menunda perbuatan baik. Berbuat baik jangan ditunda. Satu, kesempatan belum tentu ada lagi. Yang kedua, orang cerdas pasti berpikir, aku untungnya apa? Kenapa nggak sekarang tak laksanakan mencari kebaikan hari ini juga kasaran? Kenapa? Pasti punya prinsip lebih cepat, lebih baik untuk berbuat kebaikan dan banyak-banyak sedekah tadi, membantu orang. Yo banyak lah, kebaikan kan banyak banget. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, seorang yang ibaratnya berpikir pintar, ibarat investasi. Ngapain aku investasi besok? Hari ini saya masukin uang, hari ini juga saya sudah dapat keuntungan. Akhirnya kan berjalan dengan waktu, aku lebih cepat, lebih baik lagi yang poin 2 tadi, aku dapat keuntungan. Jadi mempercepat keuntungan. Yang nomor 3 itu mempercepat keuntungan. Jadi berputar. Jadi uang, kasarannya kalau orang bisnis, uang kita taruh di bank, sudah berputar atau diinvestasi di saham atau teman, lebih cepat lebih baik ibarat itu. Ya itulah namanya ya sama dengan sedekah tadi. Ya itu tadi yang urut-urutannya dari tadi istri cowok terus pertama silaturahmi dan itu satu rangkaian yang cukup amat panjang. Ya itu mungkin bisa saya sampaikan begitu, Mas. Jadi menunda berbuat baik itu adalah termasuk salah satu tanda-tanda orang itu akan terkena istidrot. Iya. Iya. Dan itu
sebuah menunda kebaikan itu sebuah kerugian yang unlimited, yang tidak bisa menunda itu sudah kerugiannya unlimited, tidak bisa dihitung. Rugi cabai gitu berarti gitu. Semuanya rugi. Dari sisi apapun menunda kebaikan rugi. Dari sisi waktu, dari sisi keuntungan, dari sisi apa namanya kesempatan, itu hilang semua. Jadi sudah nggak dia tidak memanfaatkan momen yang pas. Makanya bisnis seakan-akan bisnis. Oh, hari ini bisnis yang paling tren apa? Nah, kalau dia lalai, ya nanti trennya sudah habis. Hilang kesempatannya. Hilang. Yang datang ya itu tadi yang susah-susah tuh akhirnya. Oke, makasih Mas An. Iya. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan tentang silaturahim, tentang apa itu istiqrot, dan jangan sampai kita itu menunda kebaikan. Selagi ada kesempatan, kita manfaatkan. Iya. Mungkin ada lagi sama Mas An. Iya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kalau mungkin ada tambahan, bisa tulis di kolom komentar. Ya, dan kami sebagai teman diskusi, kita cari ilmu bersama. Saya juga mengaji, belajar, mengkaji, belajar. Kami welcome untuk semua saja. Utusan dari pondok-pondok yang lain juga boleh. Mungkin dari pondok yang perlu pencerahan, mengirim utusan, mungkin bisa nanti menghubungi admin atau menghubungi tim, bahwasanya tinggal schedule-nya aja kapan bisa ketemu, nanti kita welcome, sangat welcome. Karena apa? Ilmu memang harus dibagikan, karena ilmu itu wajib dibagikan, dan ilmu adalah sumber problem masalah semuanya bisa terselesaikan. Karena dengan ilmu, kalau ingin untung di dunia pakai ilmu, untung di akhirat pakai ilmu, untung keduanya dunia dan akhirat juga pakai ilmu. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.